kandungan dari surat Al-Mutaffifin ini adalah yang utama ya. Ini bagi mereka yang suka menipu atau berbuat curang atau berbuat yang tidak adil. Wailul lil mutaffifin. Nah, wailun itu artinya celaka. Siapa yang celaka? Al mutaffifin, orang-orang yang curang. Dalam segala apapun, urusan apapun, kalau tidak bisa adil ya, atau tidak bisa imbang antara satu dengan yang lainnya, maka dia akan berdosa. Makanya orang adil itu sulit ya. Kadang dia menegakkan keadilan, tapi kadang juga demi keadilan itu kadang terlihat merugikan orang atau dia sendirinya yang rugi. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta cukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang mereka mengurangi. Ini salah satu contoh ketika orang jual beli atau berdagang. Nah, mungkin kalian pernah lihat di pasar atau mungkin di toko. Nah, ketika kita beli itu kan pasti melihat takarannya. Kalau yang bagus itu sekarang itu ada sistem seperti di supermarket atau di orang yang jualan menggunakan timbangan digital. Ya, tahu kan? Jadi seumpama beli mangga. Kalau di orang-orang pedagang biasanya mangganya ada berapa itu? Mau beli 1 kilo kan nggak mungkin pas 1 kilo, mesti lebih ya, atau bahkan kurang. Nah, sedangkan kita mintanya kan pas. 1 kilo berapa Bu? 15.000. Tuh ditimbang, oh ini kurang sedikit. Oh ya kurang nih Bu, nguranginya minta banyak. Terus 12 aja, ya tekor ya. Atau kadang lebih itu orangnya minta lebihan yang jual. Ini lebih 1 on. Wis nambah aja 16 aja. Wis gak usah nambah, wis pancet ini 15. Itu kan begitu. Sedangkan kita kadang kalau jual ke orang juga begitu teliti. Nah, begitu hati-hati supaya tidak sampai kelebihan. Tapi kalau kita yang beli kadang minta dilebih, iya ini termasuk orang yang di sini ini adalah al-mutaffifin. Ya, curang. Ya bagus yang bagaimana? Kalau sekarang itu yang saya lihat itu yang adil, ya, beli sesuai dengan takarannya. 1 kilo kalau semua beras ataupun benda-benda yang kecil ya, atau yang bisa diambil dikurangi itu enak. Tapi kalau benda yang besar, jeruk, apukat, buah-buahan atau yang lainnya yang istilahnya bendanya memang besar, dan itu kalau dikilokan itu mesti nggak mungkin kurang, nggak mungkin pas ya, bisa kurang bisa telur beli 1/4 sampai kadang di gonta-ganti ya. Iya Pak enggak? Ya beli berapa 1/2 kilo, ngambil 6. Kabupaten kuanti. Nah, nanti cari yang kecil agak kecil. Sudah dapat yang kecil ternyata kurang tambahan. Nah, bingung. Makanya yang bagus itu kalau untuk berdagang pada saat ini, nah itu pakai yang timbangan digital. Jadi kelihatan ada berapa? Ada 1.210. Berarti itu beratnya dikali seumpamanya per gramnya 2.400. Jadi kalau berapa itu? Per 100 gramnya 2.400. Kalau 1.200 berarti kali berapa? 12 kan, mestinya langsung keluar. Itu yang sudah termasuk imbang. Seperti orang jualan juga di SPBU. Atau sekarang ini ada POM mini. Ya. POM mini, SPBU mini. Ya.
pom mini itu biasanya beli berapa? 10.000. Yo takarannya ya pas 2,2222 berapa. Kalau beli 2 liter ya 2 liter uangnya berapa dibayar. Kalau orang jualan yang di botol itu kita jangan beranggapan bahwa mereka itu jual 1 liter ya. Kita harus punya anggapan juga mereka itu jual per botol. Kalau kita bilang beli 1 liter ya, ini kita yang salah atau kata mereka juga yang salah. Karena kalau kita beli 1 liter belum tentu mereka takarannya 1 liter. Bisa kurang, bisa lebih. Atau mereka yang bilang, "Pak, berapa itu takaran yang 1 liter?" Ya kalau benar, kalau enggak. Nah, kalau benar ya enggak masalah. Kalau enggak, mereka yang berdosa. Makanya harus sangat hati-hati ketika berdagang. Kalau bilang 1 botol, "Oh ini enggak saya literi, pokoknya 1 botol ini ukurannya sama sekian." Enggak tahu ketemunya berapa liter. Bisa kurang, bisa lebih, saya jualannya botolan. Nah itu benar kalau seperti itu. Nah, tapi kalau bilangnya 1 liter ternyata nggak sampai 1 liter itu bohong. Nah dalam berjual, berniaga, berdagang itu juga harus seperti itu. Malah dulu itu pernah para sahabat ketika pernah mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, kenapa ketika kami berdagang bersama orang-orang Yahudi, mereka itu padahal dagangnya pas, bahkan kadang curang, dikurangi, tapi mereka bisa cepat kaya. Sedangkan kami jualnya ini jujur, nggak pernah kami kurangi, tapi kami juga nggak kaya-kaya atau penghasilan juga tetap. Nah kamu bagaimana cara jualnya?" Ya orangnya beli 1 kilo, ya 1 kilo. "Oh ya benar, itu jujur, tapi kamu salah, kurang." Loh, apa kurangnya? Ketika orang jualan 1 kilo, orang beli 1 kilo, kamu layani 1 kilo, kemudian ketika memberi tambahkan sedikit, itu sebagai keberkahan. Nah, itu kalau seperti itu boleh bagi pedagang, bagi yang jual. Kalau semua nggak dikasih ya nggak usah ngerundel, medit ya, ngono kali imbu ya itu. Ya jangan Rasulullah, memang sesuai perjanjian. Ya, perjanjiannya beli 1 kilo kasih 1 kilo, semua ditimbang sampai bener-bener imbang. Ya wes sudah nggak usah menyalahkan orangnya. Wah bu ngono mbone mantep ya. Terus sudah jelas kita beli 1 kilo. Nah kalau orangnya ngasih tambahan berarti itu kemurahan dari orangnya, berarti orangnya yang dermawan. Oh tak tambahi, jadi mantap itu orangnya terselamatkan dari hisab. Hisab itu apa? Ya ini tadi. Ya. Pada suatu hari liyaumin azim, mereka itu nanti akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Untuk apa? Untuk dihadapkan kepada Allah tentang catatannya. Ya. Apakah sijin itu kitab yang berisi catatan amal, termasuk amal baik, amal buruk. Lah orang yang tidak jujur atau orang yang curang, nah nanti akan diberikan balasannya. Apa balasannya? Ya tentunya yaitu siksa, dan dia dijauhkan atau dihalangi atau tidak akan bisa melihat Tuhannya karena kecurangannya ketika di dunia. Memang orang jualan itu unik, orang jualan itu. Ya, kadang kalau kita lihat ya di kehidupan sehari saja, yang jual itu yang dijual sama, yang jual juga banyak, tapi rezekinya atau pendapatannya berbeda. Orang jualan bakso padahal namanya sama, yang dijual juga sama ada bakso senggol, dia punya 3 gerobak berjalan semuanya, itu juga sama rame-ramenya, tapi kadang penghasilannya berbeda.
Nah, itu uniknya di situ. Rezeki itu ada di tangan Tuhan. Tapi kita harus tahu, harus tahu bagaimana caranya kita berjualan itu dengan baik, melayani dengan baik. Kemudian yang kita jual juga sesuatu yang baik. Terutama tadi ini adil dalam memberi takaran. Ini juga sebagai contoh, ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kalau kita berhadapan dengan orang atau seumpamanya dengan adik, dengan anak, ya, ketika memberikan porsi sesuatu yang seumpamanya dalam hal dalam hal-hal keputusan, kalau kita ke adik kita seperti ini, adik itu harus seperti ini, itu namanya adil. Kalau di sini apa? Wala taqrabu mal yatim illa billati ahsan hatta yablugha asyudda wa aful kayla wal mizana bil qist. Nah, bil qist itu tadi itu ya, ada di tengah-tengah. Ya. Seumpamanya punya dua adik, satunya dia baru bisa bicara, satunya sudah SD kelas 1. Ini kan ketika memberikan porsi juga adil itu ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau anak adiknya yang masih kecil, ya, beli mie, tentunya kan yang kecil ini nggak kuat pedes, ya nggak dikasih pedes. Yang satunya beli mie dikasih pedes. Kamu mau yang pedes? Mau, sedikit aja, kasih sedikit. Ya. Bukannya adil itu disamaratakan. Oh yang kecil ini nggak suka pedas, kasih pedas biar adil. Yo mencret ya nanti. Atau bersama seperti ini aja, sama-sama satu teman suka bakso semuanya, kasih saus ya semuanya, kecap semuanya ya, terus cabe, sambelnya saya ini sedikit aja, saya banyak. Itu namanya adil. Adil itu sesuai dengan porsi. Jangan biar adil, kasih 2 sendok semuanya. Yang kuat juga enak-enak. Saya biasa seperti ini. Yang nggak kuat yang langsung semaut ya. Nah, itu namanya memberikan porsi yang adil. Kalau dipukul rata berarti tidak adil. Ayat 7 sampai 17 Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang yang durhaka atau dosa itu orang-orang kafir yang disebut dengan fujar. Fujar itu terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijin, ya, atau kumpulan buku-buku para setan dari orang-orang kafir. Sijin ditafsirkan oleh banyak para ulama yaitu tempat yang berada di bawah lapis bumi yang ke-7. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Lapis ke-7. Kira-kira yang kalian ketahui tentang bumi ini ada lapisan apa saja? Aspal. Aspal itu buatan manusia. Apa? Yang paling kalian mulai tanah. Setelah tanah apa? Got itu di tanah masihan. Ya kan? Setelah tanah, bawahnya tanah. Batu. Terus akar tuh di tanah, bawahnya tanah, pasir, batu. Terus pelajaran IPA ini masa nggak paham? Air. Ya air tadi sudah. Setelah bawahnya air. Ya apa ini pelajaran IPA ini? Saya aja masih ingat. Bumi. Lah ya bumi ini apa isinya? Banyak. Sama soal kritis sama tadi kritis gara-gara zaman. Loh. Nah ya nggak apa-apa ini biasanya ada hubungannya. Ini kan disebutkan lapis ke-7 bumi ini. Lapis. Kira-kira apa? Yang kalian tahu apa? Tanah. Kok pohon ini loh. Di bawahnya tanah itu apa? Di bawahnya tanah ada
batu, pasir, air. Sudah. Loh. Lava. Lava itu yang inti buminya di lava itu. Lava, kemudian ada lapisan ya, seperti lumpur panas ya. Kemudian tanah yang berisikan minyak bumi atau gas. Nah, jadi di bawahnya air, sumber air. Kalau orang ngebor sumur atau membuat sumur air, bawahnya air itu ada gas, masih air dan gas. Bawahnya lagi di air dan gas itu kadang saking panasnya airnya itu bisa keluar sendiri. Seperti di mana? Di Bedali itu ada yang ngebor. Loh, kamu tuh tak kasih tahu, yang lainnya nggak tahu. Di mana? Di sampingnya APP itu kan ada tandun besar. Itu kan Si biru kan? Ya. Si SLB kan? Ya. Itu kan Bedali SLB itu. Gondang kan? Loh, ya Bedali tak kamu itu. APP itu Bedali kan. SLB kesana sekarang SLB kesana aku udah ikut Gondang Utara. Yang sini lo, yang sini. Loh, mengincam itu ya. Dengarkan. Ya, jadi air itu ketika dibor ya, kalau masih nggak bisa keluar sendiri atau dengan bantuan pompa, itu berarti masih belum dalam. Masih sekitar puluhan meter. Ratusan meter air itu bisa keluar sendiri. Jadi tanpa pakai pompa, airnya itu sudah keluar sendiri, air mancur. Nah, kemudian bawahnya lagi itu sudah gas. Bawahnya lagi yang keluar bukan air tapi sudah minyak. Jadi kalau di mana ada beberapa tempat tertentu kilang minyak itu sudah ratusan meter yang dibor. Seperti lumpur Lapindo. Nah, itu kan ada air dan ada gasnya. Itu kesalahan ketika mengebor pakai pipa yang tipis. Jadi kalah panas, akhirnya pecah terus menyembur. Nah, yang keluar itu semua partikel yang ada di bumi. Di sana ada tanah, ada air, ada gas, ada batu, pasir, jadi satu semuanya. Sampai numpuk-numpuk seperti itu. Ketika dibuang ke sungai, beberapa larut menjadi campur dengan air, campur dengan tanah, sebagian yang lain tidak. Jadi menjadikan hewan-hewan yang ada di sungai itu meninggal atau mati karena terkena gas. Lah, yang di sini nih sifat-sifat mereka dari orang yang di bawah lapis bumi yang ketujuh itu, yang pertama adalah mu'tadin asim, melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah ya, dipendem. Yang kedua asim, bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah dan sebagainya. Nah, ini sudah benar-benar keterlaluan. Kalau mu'tad itu hanya melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Disuruh sholat enggak dikerjakan, suruh puasa enggak puasa. Ya. Kemudian bahkan melampaui itu ya wis enggak dikerjakan sama sekali. Ya. Jadi dilanggar, malah kadang mengajak orang, itu melampaui batas. Yang kedua, asim ini, nah ini sudah lebih parah lagi, sudah bergelimang dosa. Nah, ini masih makan makanan haram. Makanan haram ini, kalau orang seperti ini dijauhkan dari sifat kejujuran. Orangnya mesti banyaknya bohong, ngakek goro, berdusta. Itu juga termasuk di asim. Ya. Mengkhianati amanah, diberi amanah, diberi tanggung jawab, tapi tidak dikerjakan. Nah, itu juga sama ya. Yang ketiga, yang terakhir ini
Jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah semata. Lah ini rata-rata adalah orang-orang yang dulu kafir itu, atau orang yang sekarang pun ketika dibacakan atau dijelaskan dalam Al-Quran, mereka tidak percaya atau bahkan malah menentangnya. Wah, nggak mungkin Al-Quran itu seperti itu. Oh, kalau kita nuruti Al-Quran begitu, ya enggak, itu namanya menentang, tidak percaya dengan wahyu atau kalamnya, firmannya Allah. Tidak hanya tidak percaya saja, tapi malah menentangnya. Itu. Inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Demikian mereka timpa di azab-azab, yaitu azab berjalan, azab yang berjalan itu ya yang diterima pada saat hidup. Azab celaan itu adalah dibicarakan orang lain tentang azabnya dan tentang keburukan, dan azab yang dihalangi dari melihat Rabbul Alamin. Nanti kelak yaumil kiamah itu dia tidak akan bisa melihat Tuhannya, dihalangi. Jadi dapat azab berjalan, azab dijalani selama hidupnya. Yang dua, azab celaan, entah ketika dia hidup atau ketika mati, keburukannya diceritakan, bahkan dicela oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah tidak dipertemukan atau tidak diperlihatkan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Paham? Untuk yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala taqrabu malal yatimi illa billati. Dan janganlah kamu mendekati anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Saya potong aja biar enak ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Dah. Sampai dewasa. Ayo. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia kedewasaan. Wa auful kaina wal mizana bil qist. Sampai adil. Dan sempurnakanlah takaran dan dibawakan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Sampai kesanggupannya. Kami tidak membebani seseorang melainkan menuntut kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu. Cukup. Wa bi'ahdillahi aufu. Dan penuhilah janji Allah. Cukup. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah dia memperingatkan kepada kamu agar kamu ingat. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Mendekati itu bagaimana? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu fahisha itu adalah Aisyah. apa fahisha itu? Ke kelas 9. Oh, fahisha itu namanya. Fahisha. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Mendekati harta anak yatim saja tidak boleh, apalagi memakan, apalagi menggunakan, memanfaatkan. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Nah, ini. Jadi makan harta anak yatim nggak boleh. Menggunakan nggak boleh. Memanfaatkan juga nggak boleh.
kecuali ada tujuan untuk memberikan manfaat kepada dia atau menjadikan hartanya itu semakin bertambah. Kalau ke rumahnya anak yatim makan atau dengan mengambil uangnya atau menggunakan uangnya, barangnya, itu nggak boleh. Tapi kalau seumpamanya dengan dia ke rumahnya itu, kemudian seumpamanya sudah Di gresek-gresek Oh, di iya. tas. dia punya uang 10.000, kemudian kalian sudah uangmu saya pakai, loh buat apa? Saya buat modal nanti ini uangnya apa hasilnya atau labanya keuntungannya buat kamu. Saya menjalankan 10.000 dibuat kulaan makroni dijual dapat 15.000. Terus kamu keuntungannya enggak wis kita bagi hasil aja. Berapa? Ya saya yang punya modal 2.000 kayak menjalankan 3.000. Ya udah kalau gitu. Boleh seperti itu. Itu namanya ada kesepakatan dalam berdagang. Boleh ketika itu bermanfaat bagi dia. Bukan malah menghabiskan atau malah menjadikan anak yatim itu rugi. Ya. Ini kita berbicara lagi wa auful kaila wal mizana bil qistah, dan semurkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, ini sama yang tadi saya jelaskan, sama penjelasannya. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah dengan sejujurnya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, walaupun itu adalah teman atau kerabatmu sendiri. Nah, ya jujur, jangan mentang-mentang teman dekatnya wis tak gorwani gak apa-apa, enggak boleh. Ya. Dia ya sesuai apa yang dikatakan dengan yang dikerjakan ya. Karena apa? Orang itu bisa dipercaya itu karena perkataannya. Ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau kita wa idza hadatsa kadzaba, kalau kita ketika berbicara itu jujur, tidak pernah berbohong, orang juga akan mempercayai kita. Orang akan orang itu akan senang kepada kita, walaupun seandainya dikatakan itu juga kedengarannya tidak baik. Ya. Seumpamanya punya teman A dan B, yang A ini karena dia ini prestasinya bagus, dia selalu mendapatkan nilai bagus. Yang B ini dia biasa-biasa saja. Nah, ketika mengoreksi, kemudian mengoreksi soal, yang A mengoreksi punya B, yang B mengoreksi punya A. Yang B ini mengoreksi punya A, biasanya dapatnya 9, 10. Ini kok tiba-tiba dapat 7. Akhirnya nanti saya dikira nggak bisa ngoreksi, saya dapatkan 9 aja wis. Aslinya dapat 7. Nah, kemudian yang anak ini yang A ini ya enjoy aja, nggak masalah. Maksudnya nggak masalah itu saya dapat 9, dia juga nggak tahu ya memang saya biasanya dapat itu. Tapi ternyata yang dia kerjakan itu memang salah, teorinya salah. Nah, ini dia karena dapatnya bagus, dia pede dengan teorinya yang salah itu. Nah, kelak ketika seumpama ujian akhir atau dia mengikuti olimpiade, nah teorinya yang tadi itu digunakan. Kok bisa salah saya? Dulu kok benar. Dilihat bukunya. Dulu ngoreksi siapa? Tanya ke B, kamu dulu ngoreksi Nian. Loh, saya ini padahal dulu dapat 9, pas olimpiade kok dapat ini, padahal soalnya itu juga sama.
rumusnya juga sama. Loh, ya memang seperti itu, masih nggak jujur. Akhirnya saya dulu tuh ragu kenapa? Biasanya kamu kalau mengerjakan tuh dapat 9, 10, itu dapat 7. Saya takut kalau saya yang salah. Wah, jangan seperti itu. Justru kamu menjerumuskan saya ketika dengan kesalahanmu itu ketika di hari lain dan di kesempatan yang lain. Nah, itu contohnya yang tidak jujur. Nah, seandainya dia bilang kamu dapat 7, lo kok bisa dapat 7? Ya kamu salah begini. Oh iya, ternyata saya yang salah ya. Dia bisa membenahi itu sebagai pelajaran. Nah, ada kabar yang buruk, nah, tapi kita juga tahu, oh ini kalau saya sampaikan nanti dia marah. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan saja daripada tidak saya sampaikan, daripada nanti saya dikira menutup-nutupi atau berbohong kepada dia. Sampaikan saja, walaupun itu pahit. Pahit itu ya seandainya kedengarannya buruk, tapi kan bisa menyelamatkan ya sebelum semuanya itu terlambat. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dijanji dia mengingkari. Itu juga sama. Nah, orang yang mengingkari ini biasanya orang akan pokoknya orang akan diputus atau akan hilang kepercayaannya ketika 3 itu tadi. Ketika berbicara berbohong atau apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang dikatakan. Apa yang dijanjikan, apa yang penuhi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Engko ya apa? Sekolah budal kabeh yo. Sudah ya temenan yo. Pokoke budal kabeh lho yo. Berangkat 1 jam 5:30, jam 6:30 ada 1. Jam 7 nambah 1. 7:30 nambah 1. Jam 8 nambah 1. Padahal jumlahnya 10. Yang datang cuma 4. Nah, dia rara iki no. Janjian budal kabeh gak budal. Ditanya, kenapa kamu gak berangkat? Oh saya begini. Akhirnya kan yang 4 tadi juga kecewa. Mana anak ini katanya gini kok gini. Nanti kesempatan yang lain, ya, dilihat lagi, ternyata gak sesuai dengan janjinya, gak datang. Nah, akhirnya kan lama-lama, oh berarti anak ini memang gak bisa dipegang omongan, ya perkataan, ya. Ini sudah mengecewakan orang yang tidak akan percaya. Wa idza tumina khona, apabila diberi kepercayaan dia berkhianat. Diberi amanah. Putri, kamu saya amanai nanti anak-anak teman-temanmu yang kelas 9A ya. Nanti jam Quran hadis disuruh mengerjakan halaman ini sampaikan dan sampaikan salam saya kepada teman-temanmu, harus dikerjakan ya. Yang ABC-an saja bilangan ganda, jangan yang uraian supaya bisa mengerjakan semuanya ya. Sudah, saya percaya. Kemudian siangnya saya tanyakan, sudah selesai tugasnya? Lu tugas apa Pak? Tugas apa Sat? Lu tugas tadi saya tuju ke Putri. Loh, Putri nggak bilang apa-apa ini. Tadi di kelas ngapain? Di kelas kita ngobrol bersama, ngerumpi. Siapa saja yang ngerumpi? Semuanya, termasuk Putri. Iya. Putri nggak bilang, enggak. Wah, berarti Putri ketika diberi amanah dia tidak menyampaikan amanah itu, atau malah berkhianat. Loh, tanya sama teman-temannya, lah apa Put? Gak disampaikan, kau di mana ngerjakno, aku ngobrolain. Wah, itu berarti benar-benar dari dia ya, itu sudah berkhianat. Kecuali kalau dia lupa, nah, dapat tugas lain, jadi numpuk tugasnya sampai lupa, itu beda lagi. Atau terlambat, atau dia sudah nyampaikan tapi tidak ada yang ngerjakan. Nah, itu berarti mereka ya.
Saya pokoknya sudah tak sampaikan. Ya, kalau nggak ngerjakan ya berarti urusan kalian. Tanya siapa yang sudah ngerjakan? Yang sudah selesai hanya 1. Yang belum selesai ada 5. Yang nggak ngerjakan ada 4. Seumpamanya. Oh, berarti yang 4 ini yang tidak mendengarkan. Yang 5 itu mengerjakan, mendengarkan tapi nggak serius. Ya. Yang 1 benar-benar serius. Nah, ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah. Ibadah itu apa saja? Sholat, puasa, terus Amal. ya amal, Senyum adalah ibadah, zakat, puasa dan sebagainya. Muamalah itu apa? Berniaga, berhubungan dengan sesama orang manusia, bersosial, bekerja, berdagang, itu muamalah. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Itu tujuannya. Sampai sini ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.